Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita lanjut ya sesi berikutnya. Kalau tadi kita berbicara tentang caturwangsa, antara lain adalah kepolisian. Saya perlu garis bawahi bahwa kepolisian itu tidak bisa digeneralisir. Memang ada yang tidak baik, tetapi ada juga yang baiknya tentunya. Ya, ada juga yang tulus ikhlas untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Ya, kadang-kadang juga gara-gara satu tetes itu akan mengacau sebelanga. Jadi dalam kasus apa, ya, di mana, siapa, itu baru diidentifikasi mana yang baik, mana yang buruk. Pada yang jelas, penegak hukum caturwangsa ini sesungguhnya sangat berjasa kepada nusa dan bangsa. Ada satu lagi sebenarnya, kalau boleh mungkin saya juga mengusul dan sering saya katakan di beberapa forum, menegakkan perda itu kan adalah Satpol PP. Itu juga penegak hukum sebenarnya. Jadi bisa boleh juga kita tambah dari caturwangsa menjadi pancawangsa. Oke, saudara-saudara, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Riau yang sama-sama berbahagia pada hari ini, ya. Berikutnya adalah yang disoroti adalah hukum sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu sistem ini adalah paling tidak ada 9 komponen di dalamnya itu. Satu komponen tidak ada berarti hukum tidak lagi satu sistem. Ada masyarakat hukum, ada pendidikan hukum, ada budaya hukum, ya, dan seterusnya. Ada 9 komponen. Kemudian berikutnya adalah persamaan dan perbedaan serta sistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian sifat sistem hukum yang dualitas, terstrukturasi dalam restoratif justice antara pelaku dan korban, bukan dualisme. Maksudnya begini. Kembali misalkan tadi contoh yang paling mudah adalah pencurian, ya. Pasal 362, 363 dan seterusnya itu. Ya. Nah, di sini kalau retributive justice itu hanya memproses pelaku pencurian saja. Ini pasal sekian, ayat sekian, telah diproses, ya. Putusan pengadilan sekian-sekian, dipidana dengan sekian. Setelah selesai menjalani hukumannya, dia keluar dan selesai pelakunya. Tapi bagaimana nasib korban? Ya, kadang-kadang juga ada memperjuangkan kambingnya dicuri. Social cost-nya tinggi sekali. Dia jual kerbau untuk mengurusi kambingnya yang dicuri itu, agar menemukan keadilan. Kadang-kadang, ya. Tapi juga banyak juga yang bagusnya. Sehingga poin dari saya adalah restoratif justice itu memperhatikan juga antara pelaku dan korban. Makanya di beberapa negara bisa ada rundingan, ada semacam negosiasi, sehingga menemukan keadilan tidak hanya dengan pasal-pasal, tetapi juga dengan negosiasi, dengan perundingan antara para pihak. Sehingga pelakunya juga diberlakukan secara adil dan termasuk korbannya juga diberlakukan secara adil. Antara pelaku
dan korban bukanlah dualisme tetapi dualitas. Mampukah kita melakukan itu? Ya, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Semoga kita mampu, walaupun pada mungkin level kemampuan berapa begitu. Kemudian juga yang disoroti adalah hukum dan kekuasaan. Kemudian juga hukum dan nilai-nilai budaya. Kemudian juga kaidah dasar. Grundnorm. Grundnorm ini di Indonesia ada Pancasila. Yang paling dasar, yang paling tinggi sekali adalah Pancasila. Jadi Pancasila menurut hemat saya tidak ada lagi apa yang dikatakan Henkelsen itu hipotesis dan fiktif Grundnorm itu. Jadi Grundnorm itu ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Kurang apa dengan Pancasila? Pancasila berketuhanan, berkemanusiaan, apalagi berpersatuan, berkerakyatan, ya, dan berkeadilan. Itu sudah sangat lengkap. 5 sila itu. Maka dialah yang paling di atas. Undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan yang lebih penting juga yang disoroti adalah kepastian hukum dan kesebandingan. Kemudian peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Kelahiran hukum mengubah masyarakat. Baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Di ruang tidak terjangkau yang tertulis kadang ada hukum yang tidak tertulis. Itu juga berperan sebagai merekayasa masyarakat untuk mengatur masyarakat. Kemudian juga para saudara-saudara mahasiswa UNRI yang berbahagia, jadi objek sasaran studi hukum yaitu badan-badan yang terlibat di dalam kegiatan penyelenggaraan dan masyarakat. Yang pertama adalah pengadilan objeknya. Yang kedua adalah polisi. Yang ketiga adalah advokat. Yang keempat adalah penegakan hukum lainnya. Jadi penegakan hukum lainnya ini adalah memang secara terstruktur aparat penegak hukum, ya, kadang kita sebut kepolisian. Padahal banyak, ada kepolisian, ada Satpol PP, ada advokat, ada teman-teman kita di pengadilan. Bahkan ASN itu sesungguhnya adalah penegak hukum. Bahkan seluruh masyarakat itu adalah penegak hukum sebenarnya. Contoh, suatu misal ada banjir besar, dia berdiri di samping jembatan, dia tahu bahwa kalau tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib menangani itu, maka banjir akan menerjang jembatan itu, jembatan akan runtuh. Ya, maka akan menjadi bencana bagi manusia, khususnya di sekeliling jembatan itu. Ya. Nah, kalau yang bersangkutan itu tidak melapor kepada yang berwajib, maka dia itu bisa dikatakan ada kealfaannya atau asas-asas yang mengandung unsur Fatihah. Ketidakmendugaan atas terjadinya peristiwa hukum akan merugikan orang lain, maka itu akan berbahaya. Dan bahaya itu akan menimbulkan